way back. Waktu Iktaf Birmingham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sobat IAT semua, jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir maupun jurusan lintas IAT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini divisi kajian HMJ Iktab 2025-2026 sudah mengadakan podcast kembali edisi kedua gitu Pak. Jadi edisi pertama itu sudah ada yang dinarasumberkan oleh Pak Didi Pak. Baik, para sobat IAT semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita sosok figur yang sangat luar biasa gitu. Saya yakin jurusan PUA ya, maupun IAT khususnya telah kenal sama beliau gitu. Kemungkinan saya kira ada dua sebab Pak kalau yang nggak kenal Bapak gitu. Yang pertama itu mungkin orang tersebut belum pernah diajar oleh Bapak gitu. Yang kedua, orang tersebut diajar oleh Bapak tapi jarang masuk, bahkan nggak pernah masuk gitu Pak. Jadi nggak pernah kenal Bapak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman figur yang kita wawancarai pada kesempatan kali ini beliau sangat berkompeten dalam bidang hal ini. Alhamdulillah pada kali ini kita akan memperbincangkan sebuah tema yang mana tema ini selalu diperdebatkan, diperbincangkan secara sengit gitu Pak. Khususnya di dalam kalangan akademik. Iya. Nah, alhamdulillah pada kali ini kita akan mengusung tema yang bertemakan tentang pengaruh kehadiran orientalisme dalam studi Quran gitu. Jadi para sobat di atas semua, pada kali ini kita hanya akan memotret atau hanya akan memperbincangkan walaupun tidak begitu mendetail, tetapi setidaknya kita mengenai pinggiran-pinggirannya gitu tentang bagaimana sih kehadiran orientalisme dalam studi Quran, apakah pengaruhnya begitu signifikan atau tidak gitu. Dan lalu bagaimana cara sikap kita untuk menyikapi gagasan-gagasan yang dirancang oleh orientalis gitu. Nah, alhamdulillah pada kali ini telah hadir di depan kita Bapak Alwi Bani Rahman gitu, STHI MHI gitu. Beliau sangat berkompeten ya teman-teman dalam bidang ini. S1-nya itu jurusan sarjana tafsir hadis Pak ya. Iya. Nah, S2-nya itu Magister Hukum Islam, dan sekarang beliau lagi mengusung gelar doktor ya Pak. Insyaallah. Insya Allah Pak, amin, semoga terlaksana Pak. Kira-kira dokternya apa tuh, ngambil jurusan apa Pak? Masih sama seperti bidang keilmuan saya S2 ya, S2. di bidang hukum Islam Iya ya. Pak. Ya sebenarnya walaupun terkesan berbeda jalur, Berbeda tapi jalur. kalau kita pakai prinsip paradigma integrasi interkoneksi Masya Prof. Amin Abdullah itu ya, main core-nya tetap sama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Iya, sebagai referensi utama tujuan. Iya, tidak bisa dipisahkan gitu Pak. Iya. Kira-kira Pak, apa sih yang Bapak terinspirasikan, kenapa Bapak itu lebih konsen ke sumber utama Islam itu Quran dan hadis gitu? Iya. Pertama memang itu datang sendiri, ini Datang faktor sendiri. faktor X ya. Faktor X itu artinya sesuatu yang dari dalam pribadi diri saya itu tidak diarahkan secara sistematis, tapi mengalir begitu saja. Tiba-tiba saya sekolah di madrasah sejak level sanawiyah,
kemudian di aliyah juga program keagamaan, di mana bidang keilmuan Al-Quran, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu hadis, itu semuanya ada hingga masuk pada strata 1 sarjana juga di tafsir hadis. Hadis. Nah, begitu. Nah, kajian teks ini yang kemudian akhirnya melekat pada diri saya dan seperti ya saya seperti diarahkan ke sana. Akhirnya semenjak lulus S1 ya sepertinya bidang saya memang kajian teks, kajian keagamaan. Ya, ya sudah saya nikmati, saya jalani. Berarti background Bapak sendiri sudah mensupport Bapak akan masuk ke dalam ranah ini betul Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Tapi ya mudah-mudahan didukung dengan hal-hal yang lain juga ya. Amin. Karena lingkungan juga mengaruhi ya. Nah, komunitas saya, komunitas akademik maupun keluarga juga itu termasuk salah satu faktor juga. Nah, kalau keluarga misalkan nggak support ya saya kira nggak juga saya bisa bertahan. Iya betul. Dukungan itu paling utama gitu Pak ya. Iya, dukungan dari luar juga sangat memengaruhi lah. Mempengaruhi. Iya. Ya. Nah, next Pak. Ya. Terus gini Pak, ada pertanyaan gini. Bagaimana perasaan Bapak ketika di calling oleh divisi kajian itu buat ngisi podcast, Pak? Terutama dengan tema yang sangat krusial gitu Pak. Iya. Pertama saya kaget sih enggak, Kaget nggak? tapi ya tentu apresiasi lah ya. Karena apa? Karena dalam benak saya teman-teman mahasiswa-mahasiswi saat ini itu menurut saya dalam Iya. pandangan pendek saya itu masih belum sampai batas maksimal ikhtiar mereka dalam berproses akademik ya, proses studi. Artinya yang mereka jalani hanya sebatas formalitas di kelas begitu. Nah, adanya ini saya apresiasi betul. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar kelas reguler Iya. yang mendukung studi teman-teman semuanya. Iya. Nah, terus akhirnya saya eh, sulit untuk menolak. Nah, jadi saya bahkan ya bersemangat, ayo kita belajar Belajar ya, bareng Pak. begitu, dan senang dengan kegiatan yang seperti ini selama tidak berbenturan dengan kegiatan lain dan tanggung jawab saya di program studi gitu di prodi ilmu hadis untuk melayani mahasiswa dan menjalankan roda organisasi ya, ikut arahan dari pembinaan atasan begitu. Ya, gitu. Iya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah teman-teman. Alasan ya kenapa kami itu divisi kajian gitu Pak mengangkat tema ini, kebetulan kami kan pas semester 4 itu kan diajar oleh Kajur ya Pak, Ya. Dr. Yahya Muhammad Yahya. Nah itu kita belajar namanya mata kuliah Tarikh Quran. Tarikh Quran. Nah di ya. sanalah kami itu mulai melirik gitu Pak. Bagaimana sih kita itu selaku akademik tuh jangan selalu memotret Al-Quran dari sisi Islam gitu. Ya. Atau yang disebut dengan insider ya. Ya, dari Ya, sisi insider saja. insider ya. Iya. Tetapi kita juga harus memotret kajian Quran dari sisi outsider gitu. Iya. Atau barat gitu. Iya, ya. Maka nanti hasilnya itu kajian Quran akan begitu mendetail gitu Pak. Iya, Meluas lah lebih gitu Pak. luas. Iya. Jadi tidak hanya dari Islam aja Iya. gitu Pak. Nah, alhamdulillah selain motivasi itu kami juga terdorong dengan adanya buku ini gitu Pak. Rekonstruksi sejarah Al-Quran. Jadi kan di sini banyak gitu Pak. Yang sebagaimana Bapak jelaskan di kelas. Iya. Ini pas semester 4 wajib beli ini Pak. Nggak wajib sih. Ada yang PDF-nya, ada yang beli Iya. bukunya gitu Pak. Nah, selain itu alasan kenapa sih tema ini tuh kami angkat gitu Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan itu Pak. Setidaknya kan kalau pengetahuan dari ruang kelas itu kan cuma berapa persen gitu Pak. Iya. Setidaknya kami mengadakan podcast pada kesempatan kali ini bisa memberikan informasi ke teman-teman IAT gitu Pak, maupun lintas IAT ya secara
umumnya aja gitu Pak, Iya, tentang bagaimana sih kehadiran orientalis dalam studi Quran gitu. iya, Baik Pak, selanjutnya nanti untuk alurnya itu sekitar ada 3 tema gitu yang kita iya, akan bahas. Yang pertama itu apa sih itu orientalis? iya, Itu kan seringkali kan orang itu banyak yang mana apa kurang pas dalam mengartikan siapa itu orientalis kan. iya. Misalkan orientalis itu yaitu kubu barat yang mempelajari ketimuran gitu Pak. Jadi kita belum tahu secara mendetail atau secara akuratnya gitu Pak, siapa itu orientalis gitu. Nah kemudian yang kedua itu kita akan membahas bagaimana sih pengaruh orientalis dalam studi Quran. Ini lebih khusus gitu Pak, Iya. walaupun nanti banyak sekali perdebatan-perdebatan di sektor lainnya gitu Pak. Adapun yang terakhir nanti kita akan memperbincangkan bagaimana cara kita atau cara sikap kita Pak selaku akademisi gitu dalam menyikapi gagasan-gagasan yang dirancang oleh orientalis gitu. Apakah menolak sepenuhnya apa karena itu haram gitu atau apa? Ada aja yang mengatakan seperti gitu ya Pak. Iya, Apakah iya. kita menerima tetapi dengan syarat yang tertentu atau kita menerima tanpa syarat gitu Pak. Iya. Oke Pak. Langsung mulai aja Pak nih. Silakan, boleh. Baik Pak. Untuk yang pertama kira-kira menurut Bapak itu siapa sih orientalis gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan dan kesempatannya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan ini tidak disalahpahami. Satu, yang kedua ya tidak disalahpahami artinya ya berimplikasi ke macam-macam ya nanti sampai batas pada saya dihakimi dan ya, kalau dalam dunia akademik persoalan yang seperti ini itu adalah bagian di antara dinamika berpikir ya dinamika kita berargumentasi. Jadi apapun itu selama dia berimplikasi positif dalam perkembangan dan pengembangan kajian keilmuan itu layak untuk kita terima dan kita pelajari. Nah, kenapa kok sampai hadir kajian orientalisme? Ya, kita harus menerima bahwa kajian itu sangat nanti ini juga ya masuk di bagian yang kedua ya. Iya. Ini jadi pengantar dulu Iya, aja. ntar. Kenyataannya ada aspek yang berdampak positifnya. Lalu apa sih arti orientalisme itu, terutama dalam kajian keislaman ya? Selamat. Ya, orientalisme itu kalau kita lihat dari aspek bahasa, memang terbatas pada Barat mengkaji Timur. Iya, itu Pak. Barat mengkaji Timur. Timur. Atau ya orang Barat yang mengkaji Ketimuran. Ketimuran. Tokohnya orientalis namanya. ya. Atau ahli di bidang Ketimuran, yang itu orang Barat. Namun yang jarang diketahui adalah ini definisi ini munculkan dari kata Barat dan Timur. Nah, apa sih arti Barat? Apa sih arti Timur? Ini kerap kali orang salah paham Iya, atau kurang mengerti. ya. Nah, terlebih lagi ditambah ada beberapa kajian-kajian orientalisme yang populer dan itu mengakar di pikiran para peneliti atau ilmuwan, seperti misalkan tulisannya Edward Said, bukunya Orientalisme. Walaupun itu juga ada hal-hal yang bisa diambil positifnya dan ya banyak ya, dan itu menjadi pelajaran. Tapi apabila kita hanya melihat itu secara sepihak dari perspektifnya Edward Said saja, tentu akan kurang lah ya, akan kurang dan tidak berdampak pada perkembangan dan pengembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Al-Quran. Nah, yang saya pelajari dari kajian orientalisme ini, saya lebih senang untuk mengatakan orientalis ini outsider, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa guru-guru saya. Ya, saya juga masih Islam lah ya, Mas. Bersanad gitu. Masih mempertahankan sistem isnad lah ya. Lebih senang mengatakan outsider. Kenapa?
Karena di situ sudah ada kata istilah barat dan timur, Timur. yang tidak bisa kita definitifkan barat timur secara geografis saja. Ternyata ada orientalis yang secara geografis bukan orang barat juga. barat. Nah, sebagaimana kita menyebut misalkan Australia itu berada di geografis bagian barat atau timur. Iya. Nah, kalau kita menyebut secara geografis tentu itu ada berada di bujur timur dan berarti ada di dunia timur. Timur. Tapi kan nggak juga disebut Australia itu orang timur kan? Timur. Nah, Iya, iya. maka nanti ada istilah lain. Nah, apabila kita melihat dari aspek geografis maka jelas tidak cukup. Maka kita lihat dari aspek yang lain. Orientalisme yang saya pahami adalah ya tetap kita menggunakan istilah barat timur tapi tidak melulu timur dan barat secara geografis, tapi dari aspek yang lain juga. Ada aspek teologis, ada aspek kultur budaya, serta pemikiran. Nah, ya, kultur budaya dan pemikiran. Timur itu punya karakter yang berbeda dengan barat. Dari 3 aspek itu. Agama dan budaya, agama dan atau teologi, kemudian budaya, kultur, kemudian cara berpikir. Ya, cara berpikir itu ada perbedaan. Nah, paling tidak 3 kategori inilah yang menjadi kriteria untuk menimbang mana itu west, mana itu east. Gitu. Jadi bukan hanya letak geografis saja. Walaupun kalau kita runut dari sejarahnya, memang west dan east itu ya memang dari barat ya barat memang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ada juga yang kita sebut orientalis itu tidak betul-betul dari west secara geografis, tapi west dari sisi kultur, atau pemikiran, atau budaya, atau agama. Nah, itu. Sejak kapan? Ya, kalau kita ikut perkembangan sejarahnya, sebenarnya kajian orientalis itu sudah sejak abad ke-12 Masehi. Ya tahun 1100 tahun. Ya sejak perang salib itu. Jadi mulai ada orang barat mulai ada ketertarikan untuk mengkaji lebih mendalam tentang Islam yang itu ya kita anggap sebagai timur ya, timur, walaupun timur nggak hanya Islam saja. Makanya kajian orientalisme itu berkaitan dengan ketimuran dari aspek budaya, bahasa, agamanya. Kitab suci termasuk kan di dalam agama kan kitab suci, Al-Quran termasuk di dalamnya yang dikaji. Nah, itu berawal dari perang salib itu sudah ada penyebutan atau pengkajian tentang ketimuran. Jadi mereka ya kalau kita lihat sejarah kan di perang salib Islam berulang kali mendapati kemenangan. Sehingga mereka tertarik ini cara untuk mengalahkan dalam tanda kutip ya lawan itu kan diantaranya dengan menggali lebih dalam tentang agama gitu, tentang lawan gitu. Nah, lawannya kan Islam kebetulan. Nah, Islam itu dipelajari sehingga diketahui aspek-aspek mana yang lemah yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk melawan, yang hancurkan gitu. Iya. Demikian juga dengan periode berikutnya di mana Barat itu tertarik untuk menjelajah. Nah, penjelajahan ini kalau kita belajar baca sejarah zaman dulu kan SD atau SMP kan ada istilah gold, glory, sama gospel. Penjajah itu misinya itu ada mencari kejayaan dan kekuasaan. Kemudian kekayaan kan, gold kekayaan. Kemudian glory, kejayaan, kekuasaan, dan gospel penyebaran agama. Nah, ini tidak salah dan disebutkan oleh Edward Said yang ini, bagian ini saja. Tapi itu berlaku umumnya ya di masa kolonialisme saja.
ya sekitar abad ke 17, 18, 19. Memang di periode itu ya kita nggak bisa memungkiri ya, orientalisme banyak disasar khusus untuk keperluan politik dan kekuasaan. Ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman abad ke-20, abad ke-21, nah ini sudah ada pergeseran. Tidak semua orientalis ini memiliki motivasi yang tadi sebelumnya. Ada sekian orientalis yang memang murni saintis. Memang hendak mengkaji ketimuran dalam keperluannya sebagai seorang ilmuwan. Akademisi gitu. Akademisi. Kalau teman-teman hadis, Al-Quran mungkin tahu ada salah satu buku indeks hadis yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. Itu karangan siapa? Orientalis ya, Pak? Bukan orang Islam itu. Iya, orang Islam. Iya, dan murid-muridnya yang menyusun itu bukan, dan itu diterbitkan oleh penerbit Bril juga, bukan diterbitkan Darul Kutub Al-Ilmiyah gitu. DKI gitu. Iya. Dan itu dipakai sekian ratus tahun oleh para akademisi kita, Muslim scholar, jadikan sebagai referensi juga. Dan sekian banyak referensi juga yang dilahirkan oleh orientalis, melihat dari karya-karya itu bukan tidak nampak, tidak seperti untuk keperluan kolonialisme gitu. Itu tentang sejarah. Nah, sejarah dan apa itu orientalisme. Iya, jadi sekali lagi tentang orientalisme ini kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja, kita terbuka ya melihat. Ya, jadi ternyata ada aspek lain yang bisa kita ambil positifnya juga, dan sebagian di antara outsider juga ilmuwan murni. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang salah satu ini karya, ada tokoh ya, ada salah satu ilmuwan yang bernama Herbert Burke ya. Beliau mengklasifikasi orientalis itu ada tiga. Yang pertama itu orientalis yang skeptis. Nah, yang skeptis inilah yang kita sebut mereka yang memiliki kecurigaan berlebih terhadap Islam, bahkan bisa jadi memiliki motivasi untuk menggali kekurangan, terus ya bisa jadi untuk urusan politik dan tidak murni gitu, Pak. Nah, begitu. Itu memang sesuatu yang wajar kalau kita sedang berperang ya, dalam politik mau perang asli begitu ya, wajar, sesuatu yang wajar. Kan kisahnya Snock Horgrons itu kan yang penyamaran nih, Pak. Sampai hafal Al-Quran, sampai hafal banyak hadis. Nah, itu kan untuk kepentingan politik. Dan itu kan nyata ya. Nyata. Ada yang skeptis. Ya, ada yang skeptis. Dan yang skeptis pun belum tentu dia untuk motivasi kolonial dan politik. Nah, kita juga nggak tahu sepenuhnya ya, kecuali orang itu ngomong secara langsung gitu kan ya. Tapi yang skeptis dalam arti emang betul-betul menampakkan kecurigaan berlebih akan Islam ya. Yang akhirnya tesis mereka, hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa ya yang ada dalam Islam itu termasuk Al-Quran. Ya, mereka tidak mengakuinya sebagai ya, kitab suci yang orisinil begitu ya. Nah, gitu ya. Mereka yang skeptis kan yang begitu. Tidak menyepakat ya, tesis mereka kan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ahistori. Ya. Menggugat kenabian Muhammad gitu, Pak. Termasuk juga sampai kenabian kerasulan Muhammad SAW itu juga mereka tidak mengakuinya dan seterusnya. Apalagi tentang hadis yang bahkan orang Islam sendiri mengakui sebagian besar itu bersifat dzan ya, atau ya kan yang mutawatir dari hadis kan hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Yang Al-Quran saja mereka sangsikan keasliannya. Apalagi hadis gitu. Apalagi. Ada juga yang sebaliknya nih, ini yang sangat jarang orang tahu. Ada yang anti skeptis. Kebalikan dari skeptis. Ini orang outsider tapi seperti mendukung Islam. Kebenaran Islam. Ada yang anti skeptis. Murni akademisi gitu. Akademisi ya bahkan mendukung, tapi lagi-lagi kalau
kita kembali ke sudut pandang teologis ya, bicara tentang keyakinan. Keyakinan. Ya bisa jadi kalau urusan keyakinan itu urusan pribadi masing-masing. Dia membenarkan ajaran agama Islam, tapi nggak masuk Islam. Itu. Nah, yang ketiga ada middle ground. Ya, middle ground ini tengah-tengah. Tidak mengakui tapi dengan argumentasi, mengakui dengan argumentasi. Ini kalau kita pakai sudut pandangnya Herbert Burke gitu. Jadi 3 kelompok inilah yang diklasifikasikan. Jadi nggak semuanya juga jahat-jahat amat. Jahat-jahat gitu. Nggak semuanya jahat-jahat amat. Ya itu outsider mengkaji Islam. Orang luar Islam. Jadi 3 kategori itu kata kuncinya ya, bukan hanya geografis saja Barat dan Timur. Dan konon, satu lagi nih, konon Barat Timur itu adalah buatan supaya nampak mana yang superior, mana yang inferior. Ini setuju atau tidak ya? Tapi memang ini layak untuk dikaji. Karena tidak memberikan efek yang terlalu positif. Nah, maksudnya Barat dan Timur. Kalau kita kan dalam benak kita nih yang terlintas pasti kalau Barat itu pasti maju. Barat itu peradabannya maju, ya. Terus orang hebat. Beda dengan Timur, terbelakangan, miskin. Nah, gitu kan. Nah, maksud saya pencitraan Barat dan Timur yang seperti ini tuh nggak terlalu positif. Kalau yang seperti ini ya harusnya mestinya Barat Timur ya setara, selevel aja. Kita Timur punya peradaban. Ya, kalau ditanya peradaban Timur sejak dulu, Cina, Jepang itu luar biasa. Itu. Nah, kalau nanti kaitannya dengan sejarah peradaban perkembangan Islam ya, yang lahir di Saudi Arabia, itu juga termasuk di antara bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Islam itu kan lahir di tanah yang tidak ada peradaban yang begitu besar gitu, Pak. Nah, iya, Pak. Nanti orang kan akan berargumentasi kalau seandainya Islam lahir di Cina, Cina peradabannya udah tinggi sekali sebelum itu. Atau di Barat sudah ada Yunani, ada Romawi, peradabannya udah tinggi. Tapi lahir di tanah. Nah itu. Nah, Timur juga punya peradaban yang besar, Cina misalkan. Dan kemudian lahir Islam, peradaban besar. Nah, maka ini harus juga kita sikapi dengan bijak supaya tidak ada lagi konotasi negatif tentang Timur. Barat superior, Timur inferior dan sebagainya, kayak gitulah ya. Saya kira itu tentang yang pertama ya, tentang sejarah dan apa itu orientalisme, siapa itu orientalis. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, itu teman-teman, ya, saya harap nanti bisa bertaubat dari pemahaman yang melenceng gitu. Jadi izin menyimpulkan tadi apa yang beliau katakan, jadi yang namanya orientalis itu jangan diukur dari sisi geografis gitu Pak. Tapi harus meluas, entah itu bisa diukur dari sisi keyakinan atau keagamaannya gitu Pak. Yang kedua itu budaya, yang ketiga itu cara berpikir gitu. Nah, yang dulu kita membayangkan orientalis itu wah itu cuman ya yang namanya orientalis itu orang Barat yang mengkaji ketimuran gitu. Ternyata tidak begitu mudah definisinya itu. Iya. Nah, baik Pak. Mungkin ini Pak. Apakah tujuan orientalis yang sekarang itu masih berkembang atau tidak gitu? Dan ataukah tujuannya itu masih bersifat skeptis atau ada yang murni? Tadi kan Bapak mengklasifikasikan ada 3 gitu Pak. Ada yang benar-benar skeptis, ada yang murni akademisi, yang kedua itu yang terakhir itu ada yang di tengah-tengah gitu. Skeptis iya, akademisi iya gitu. Saya kira dari 3 kategori itu bisa jadi masih ada semuanya. Hanya mungkin intensitasnya dan persentasenya yang berbeda mungkin. Ya.
Kalau saya bilang tadi dari sejarahnya dulu abad ke-12 hingga abad ke-16 Masehi itu apa namanya baru perkenalan. Terus kemudian abad 17 sampai 19 itu kolonialisme Kolonialisme. yang lebih kolonialisme politik, Politik, ya, iya. motivasi politik. Dan yang abad ke-20 sampai sekarang itu lebih ke akademisi. Itu klasifikasi umumnya, pada umumnya dan yang bisa kita temui. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi masih ada. Masih ada. Ya masih ada. Karena sampai sekarang juga kita masih mengenal istilah perang ekonomi, perang budaya, ya kan? Iya. Perang intelektual gitu. Dan harus kita akui juga bahwa saat ini yang superior Barat. Barat tinggi. Ya percaya nggak percaya di apa namanya diakui atau tidak diakui, ya teman-teman masih menulis skripsi dengan ada catatan kaki, itu kalian masih dijajah secara intelektual. Waduh. Iya, ya secara tidak langsung sebenarnya begitu. Ya kita kan punya sudut pandang dan karakter dalam berpikir. Contoh misalkan dalam sistem isnad yang saya kaji, misalkan dari warisan keilmuan Islam itu kan kita memiliki standar keaslian, orisinalitas pemikiran misalkan. Dikatakan orisinal, dikatakan genuine, asli, dan dia merupakan hasil pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan misalkan, ya itu kan ada sistem isnad, ya sistem isnad. Walaupun itu juga bisa dikembangkan karena kita juga punya perangkat yang namanya ijtihad dalam Islam, ya kan. Tapi sumbernya sama, Al-Quran dan hadis. Nah kalau sumbernya sama Al-Quran hadis kan otomatis secara tidak langsung, secara otomatis kita harus mengakui dulu Al-Quran dan hadis sebagai yang paling inti, ya, main core-nya itu. Kalau dalam kita pakai istilah dari Lakatos, ya, main core-nya itu Al-Quran dan hadis. Jangan sampai diganggu-gugat dulu, baru nanti ijtihad mau menggunakan perangkat keilmuan modern juga boleh. Nah, kembali ke motivasi tadi, bisa jadi masih ada. Bisa jadi masih. Cuma persentase dan intensitasnya sudah semakin sedikit. Karena apa? Nggak akan laku. Nggak akan laku di pasar. Nggak akan laku. Iya. Apalagi kalau datang ke dunia timur, dia membawa tesis begitu. Wah, udah. Sebagian besar di antara masyarakat kita ya masih sangat represif sekali dalam menghadapi begitu. Kan paling teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi dan ruang lingkup akademisi saja kan yang menerima dengan terbuka pemikiran orientalis. Di luar sana banyak yang kita juga sama-sama skeptis dengan Barat kepada di luar Islam, sama-sama skeptisnya. Tapi itu lagi kembali ke niatan awal dan bagaimana dan untuk apa kita mengkaji itu gitu. Kalau hanya sekedar menolak tanpa alasan dan nggak mau tahu tujuannya, ya saya kira itu kontraproduktif juga. Ya, gitu. Iya Pak. Terus lanjut tuh Pak. Tadi yang buat pertanyaan kedua tuh, apa sih pengaruh gitu, doktrin-doktrin yang dirancang oleh orientalis Barat terkait studi Quran gitu. Oh iya. Khusus untuk kajian Quran Quran aja gitu Pak. Supaya nggak melebar nanti waktunya panjang. Oke. Mohon maaf ya kalau kemana-mana Iya jadinya Pak, ya. apa-apa Pak. Dalam konteks kajian Quran, ini pengaruh ini bisa positif bisa negatif. Mau yang mana dulu nih? Negatif udah jawab. Oke. Ya, yang negatif dulu. Yang negatif ini kita kan tahu sebagian di antara tesisnya, argumentasinya para orientalis ini kan terlampau bias dengan kultur mereka, background kultur mereka, background teologis mereka, pemikiran mereka. Artinya itu masih mereka bawa dalam mengkaji Al-Quran, gitu ya. Ya kita nggak bisa memungkirinya.
Nah, ini menjadikan kajian orientalisme ini tidak terlalu diterima oleh kalangan akademisi, terutama dalam kajian Al-Quran, karena eh, ya harus kita akui ya, sebagian besar di antara para akademisi juga masih membawa fanatisme keimanan dalam ya, Iya. baru dengar istilah orientalis saja, nggak mau lah. Tetelinga lah. Itu telinga kan. Nah, bias ini yang akhirnya kemudian apa namanya ditolak dan menjadi faktor yang utama para akademisi ini menolak dan nggak mau mengkajinya, dan nggak akhirnya ya kajian keislaman khususnya dalam konteks kajian Al-Quran, Sudul Quran, ya akhirnya eh, tidak terlalu diberikan tambahan asupan-asupan yang lain, dan Yang lain. ya begitu saja Statis kajiannya. gitu, Pak. Iya, nggak Perkembangan. ada perkembangan. Ya walaupun sebenarnya warisan keilmuan dari Islam sendiri juga sebenarnya sangat kaya, ya. Tapi ya kembali kalau misalkan kita menolak, ya tentu tidak akan ada perkembangan. Dan catatan sejarah itu kan pada Khilafah Abbasiyah, Abbasiyah. ya, di mana mereka sangat menerima sekali dengan Keterbukaan, welcome sekali ya, keterbukaan, keterbukaan. Ya, karya-karya filosof dari Barat semua diterjemahkan. Itu kan lahir peradaban Islam masa keemasan saat itu kan, ya, pada masa itu kan. Dan Barat lagi dark age-nya, Mundur. masa gelapnya Gelap. Barat itu kan saat masa keemasannya Islam kan. Nah itu. Tapi terus Islam redup kembali. Nah, Barat maju. Kemudian negatifnya juga adanya kajian orientalisme dalam Al-Quran ini. Nah, kalau itu tadi orang-orang sudah belum mulai, sudah nggak mau, akhirnya nggak jadi maju, nggak jadi tambah berkembang kajiannya. Nah, kalau ini, ya punten mohon maaf, kebablasan. Akhirnya jadi mendewakan dan seakan-akan kajian Barat itu yang memang harus diakui dan harus didominasi begitu. Nah, saya kira penerimaan secara berlebih juga nggak positif. Toh kekayaan intelektual kita juga sangat mumpuni sekali dalam kajian keislaman, khususnya dalam kajian Al-Quran. Ulumul Quran itu kan banyak kita. Wah, ya, kaya sekali sebenarnya. Dan bahkan kalau mau kita tarik ya kajian Barat ya tentang sejarahnya, akan yang kita ambil positifnya kan dari kajian-kajian para orientalis itu kan kajian sejarah, kebahasaan ya, kalau enggak sejarah, kebahasaan, kemudian manuskrip ya kan, manuskrip ya. Nah paling enggak itulah kesejarahan, filologi, kebahasaan, kemudian manuskrip yang itu menjadi nilai positif ya, nilai positif bagi kita. Dan sebenarnya kajian tentang kebahasaan, kajian tentang manuskrip, sejarah, itu sudah ada sentuhan-sentuhannya di dalam ilmu Al-Quran. Ya, hanya saja mungkin efek dari keimanan kita yang akhirnya terlalu takut, ya berlebihan, berlebih, di samping bayang-bayang kita nggak bisa berijtihad, melampaui dari ulama terdahulu. Nah, itu juga perlu kita koreksi ya. Ini enggak masalah. Makanya ya jangan berlebihan dalam penolakan, jangan pula berlebihan dalam penerimaan. Iya. Nah, kita harus ada. Nah, ini juga nanti bagaimana cara menyikapinya. Nah, gitu. Nah, kemudian positifnya dari negatifnya itu, positifnya saya kira juga dapat diambil kesimpulannya bahwa kajian orientalisme dalam studi Al-Quran ini memberikan motivasi bagi kita untuk mengkaji lebih jauh hal-hal yang bisa jadi belum terfikirkan oleh kita, atau setidaknya kalaupun itu adalah sesuatu yang sudah terfikirkan, berjalan, tapi tidak sesuai, ya kita jawab dengan argumentasi ilmiah yang serupa. Mereka punya metodologi.
mereka punya cara pandang Cara pandang. untuk mengkaji Al-Quran. Nah, kita juga punya metodologi, kita juga punya cara pandang. Nah, tapi cara pandang mereka dan metodologi masing-masing dari kita kan ada satu titik yang menurut saya yang tidak bisa disatukan, yang tidak bisa disamakan. Ya. Ya, kalau Barat itu lebih ke positivistik, pembuktian secara nyata, Secara konkret. konkret. Kalau bicara sejarah, maka harus ada data sejarah, harus ada bukti sejarah. Sementara kita, selama ada sanad, itu kan Sanad. sudah otentik, Diterima gitu, Pak. diterima Iya. gitu. Nah, itu ada satu titik. Makanya positifnya adanya kajian menggugah kita untuk lebih menggali pengetahuan, wawasan-wawasan di luar dari tradisi atau warisan intelektual yang sudah kita miliki. Nah, misalnya tentang bagaimana kita membuktikan Al-Quran ini historis, Story. dengan pendekatan apa, pembuktian seperti apa, yang akhirnya mau nggak mau kita harus cari manuskripnya di mana, kemudian bagaimana menghitung kesejarahannya, buktinya tidak harus dengan, misalkan pembuktian kesejarahan tidak harus dari data sejarah, tidak harus dari bukti sejarah, tapi dari ungkapan-ungkapan verbal yang ada di dalam sanad, misalkan dalam Al-Quran, itu juga bisa. Itu nanti dikaji dalam ilmu psikologi juga bisa. Misal nih, kejujuran di dalam penyampaian sanad, nah, itu bisa menunjukkan arti keaslian, Iya, iya. kesejarahan. Seorang anak mengatakan ayah saya bukan orang yang pandai. Itu kejujuran itu bisa, kalau kata Harald-Motzki, nanti kita kaji itu, menunjukkan arti kebenaran, validitas. Validitas. Nah, jadi itu positifnya. Jadi kita mau nggak mau harus berusaha lebih jauh lagi untuk lebih luas lagi mengkaji dan mendalami hal-hal lain yang berada di luar Islam. warisan yang sudah kita Turut terima. gitu. Nah, gitu, ilmu Quran. Nah, itu positifnya pengaruhnya, dan tentu secara lebih spesifik ini akan menjadi salah satu sudut pandang, tambahan kajian lah ya, yang bisa dilakukan oleh bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan hadis juga sama. Karena para orientalis ini nggak hanya menyasar Al-Quran, tapi Hadis juga. hadis. Apalagi hadis. Apalagi hadis. Al-Quran saja ditembak. Dibenturkan. Iya. Gitu. Tembak. Ya, apalagi hadis. Jadi ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positifnya. Ya, semoga yang positif ini bisa semakin menyebar. Kita tidak terlalu mencurigai. Nah, kalau sama-sama terlalu mencurigai, ya kapan kita akan menyikapi secara positif. Sekalipun itu adalah sebuah misalkan ya, hal-hal yang sangat menyakiti ya, sangat menyakitkan. Iya, benar. Seperti yang sekarang sedang terjadi kan. Kalau menyakitkan itu kan biasanya reaksi kita kan berlebihan. Akhirnya ya sebisa mungkin kita ambil positif, dan barangkali itu menjadi catatan untuk kita refleksi dan memperbaiki. Ya, oh ternyata kajian kita dalam studi Quran itu masih belum terlalu mendalam. Misalkan dalam sejarah Al-Quran. Ya, akhirnya kan lahir ini bukunya Taufik Adnan Amal ya. Ternyata ada mushaf selain yang kita dapati sekarang. Ada versi mushaf yang lain. Tuh ya, mudah-mudahan bisa difahami. Amin, siap. Ya, itu ya sobat di atas semua. Jadi barang siapa yang dirinya itu masih terkukung gitu, silakan melek dikit lah gitu ya. Ya. Tapi jangan lupa direm gitu. Nah, dengan kebablasan juga, tetapi juga jangan terlalu membenci gitu, atau keterpihakan gitu. Ya, kita selaku akademisi ya layaknya akademisi kayak gimana gitu Pak ya.
Way back. Waktu iktaf berbintang.